Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kita, sehingga pada saat kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama untuk bersekutu menyembah Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa besar dan ajaib karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan yang mengatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa,
pada saat pagi hari ini. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita, dan mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan saja. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, anak-anak ketebusan, berada di hadapan-Mu saat ini. Agar yang dari rumah atau juga dari mana saja mengikuti acara ibadah ini, karena kondisi kami tidak memungkinkan kami bisa bersama-sama berada di dalam ruangan gereja ini. Ada pula kami yang berada di dalam ruangan gereja ini. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami semua, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan Yesus. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Tuhan, memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa, menjadi saluran berkat, menjadi penyambung lidah Tuhan, agar sungguh pelayanan ini berkati keberadaan hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Allah. Tuhan berkati-Mu, Tuhan menuntun engkau, agar engkau dapat menyembah Tuhan di dalam hidup. Habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan yang mengatakan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
atas anugerah dan rahmat. Saya lagu yang baru kami nyanyikan merupakan ungkapan hati kami yang sungguh meluapkan isi hati kami, bahwa hati kami siap untuk belajar firman. Hati kami sungguh terbuka di hadapan, dan kami membuka hati kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami sudah siap mendengar. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami. Kuasa iblis yang coba mengganggu saat pemberitaan ini kami tolak di dalam nama Yesus, agar kami sungguh-sungguh dapat belajar dan merenungkan firman ini, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua fasilitas yang kami gunakan, dan memberkati saudara-saudara yang mengikuti ibadah, baik yang dari rumah maupun dari mana saja yang mengikuti dan menyaksikan program pelayanan online. Mohon berdoa dan mohon berkat Tuhan atas kehidupan mereka, diberkati Tuhan lewat pemberitaan. Kuasa iblis kami tolong di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon urapan baru atas hamba, karena hamba manusia berdosa, manusia lemah, dan Roh Tuhan yang berbicara hari ini, dan nama dan hamba mau sembunyikan, dan firman ini sungguh sempurna diberitakan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan Pak, yang membuat kita ada dan membuat kita diberkati sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan minggu lalu berbicara tentang berada di dalam Kristus. Hal yang mulia, hal yang indah jika kita berada di dalam Kristus. Nah, hari ini kita melangkah dari tema ini kembali selangkah lagi. Hari ini kita berbicara tentang berada di dalam Kristus pasti tampil cemerlang, atau berada di dalam Kristus tampil cemerlang. Berada di dalam Kristus adalah suatu hal yang memastikan kita tampil cemerlang, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Allah sendirilah yang membuat kita cemerlang di hadapannya, dan kecemerlangan yang dianugerahkan Kristus bagi kita yang membuat kita cemerlang di hadapan semua orang. Kehidupan yang cemerlang hanya didapatkan saat kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Engkau cemerlang di hadapan Tuhan Saudara. Percaya itu artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi.
serta menjadi pengikut Kristus itu percaya. Sekali lagi, percaya artinya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita menjadi pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita harus tiru cara dan gaya hidup ke Yesus Kristus. Itulah yang harus nampak dalam pribadi kita masing-masing. Hari ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kondisi saat ini yang dihadapi oleh seluruh dunia, secara khusus di Indonesia ini, lebih sempit lagi bagi kita di kota Sendawar ini. Kondisi yang membuat kita berpeluang takut, khawatir, karena ada ancaman kematian di balik corona ini. Sesungguhnya saudara, kematian itu bisa terjadi kapan saja, tidak hanya lewat corona ini. Kematian lewat hal-hal yang lain juga bisa. Kalau demikian, hidup kita ini hanya beda sedikit dengan kehidupan yang sekarang ini dengan kehidupan yang akan datang. Kehidupan kita ini sedikit saja meleset, kita akan disebut meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu artinya kita meninggalkan dunia ini, memasuki sebuah suasana baru, sebuah kehidupan yang baru. Tentu dalam suasana yang berbeda. Oleh karena itu saudara, kehidupan kita yang ada saat ini bukan tergantung pada situasi dan kondisi. Kehidupan kita ini bergantung kepada satu tangan, yaitu pribadi yang kokoh yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Karena kapan saja kematian itu bisa datang. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, itu hidup kita aman dan kita dipastikan cemerlang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini suasana semakin mencekam, suasana semakin menakutkan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, memiliki pengharapan yang sungguh ada. Itu sebabnya Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tali Takum, saya bawa kita dalam sebuah pemahaman bahwa menemukan pengharapan yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita telah belajar tentang mengapa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apa yang memastikan kita ada pengharapan? Seperti apa pengharapan yang kita ada? Seperti apa kita menjalani hidup di dalam Kristus? Sampai pada hari ini berada di dalam Kristus kita tampil cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu artinya posisi kita berada di dalam Yesus adalah sebuah posisi yang aman, walaupun kendati pun situasi mencekam, kita tetap berpengharapan. Ada amin. Hari ini kita melangkah satu langkah lagi dari tema besar kita, berada di dalam Kristus tampil cemerlang. Pertanyaan bagi kita, apa yang memastikan kita berada di dalam Kristus dan tampil cemerlang? Apa yang memastikan kita berada di dalam Kristus serta tampil cemerlang ini? Ada dua hal yang saya mau ungkapkan kepada kita pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita memperhatikan baik-baik. Yang pertama, apa yang memastikan kita berada di dalam Kristus dan tampil cemerlang ini? Yang pertama ada pada ayat yang ke-25. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang memastikan kita berada di dalam Kristus dan membuat kita bisa tampil cemerlang. Yang pertama, karena Yesus Kristus Tuhan telah mengasihi kita. Sekali lagi, karena Kristus Tuhan telah mengasihi kita. Kalau dia katakan di sini telah mengasihi kita, kasih itu dia telah pastikan, dia sudah curahkan, dia telah buktikan dan dia alirkannya kepada kita. Yesus telah mengasihi artinya Yesus telah menunjukkan kasihnya.
Yesus telah mengasihi, artinya Yesus telah tunjukkan bahwa Ia menyukai keberadaan kita. Wow, ini luar biasa. Kalau Yesus telah tunjukkan kasihnya yang besar itu telah Dia tunjukkan dalam hidup kita, dan itu merupakan bagian kita, dan kita berada di dalam. Luar biasa, saudara. Iya, artinya juga bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kita, artinya Yesus Kristus telah tunjukkan bahwa Dia menyukai kita. Yesus menyukai keberadaan kita. Allah menyukai keberadaan kita, saudara. Terus kalau ada orang yang katakan, "Pak, dia tidak menarik," dan ini, kalau Allah katakan, "Aku menyukai engkau," siapa yang bisa bantai? Tidak ada, saudara. Kasih dan kesukaan Kristus kepada kita itulah yang memastikan kita berada dan tampil cemerlang. Bukti Yesus telah mengasihi kita. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita, bagi jemaatnya. Bagaimana Ia menyerahkan dirinya? Dia memastikan dirinya berada di atas kayu salib. Dengan kondisi, dengan keadaan yang sadar, merasakan sakit, merasakan penderitaan, merasakan dihina, Dia membawa dirinya berada di atas kayu salib. Sesungguhnya Dia bisa membebaskan dia dari kayu salib itu, saudara. Dia bisa dengan kecil aja bagi orang-orang yang menyalibkan Dia, tetapi Dia sudah menyatakan Dia menyukai kita, dan Dia memastikan kasih-Nya di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita yang berdosa ini, sehingga kita yang tidak baik ini, sehingga kita yang sangat berdosa ini, Dia menggantikan kita menghadapi hukuman itu, dan kita dibebaskan. Luar biasa, saudara. Inilah yang membuat kita memastikan kita berada di dalam Kristus dan cemerlang. Karena Kristus sendiri yang mencemerlangkan kita. Ia menguduskan jemaatnya. Ini bukti kasih. Dia menguduskan. Bagaimana cara Dia menguduskan? Dia melupakan dosa kita. Dia yang memandang kita cemerlang. Ia menyucikan jemaat dengan memandikan dengan air dan firman. Firmanlah yang menguduskan kita. Firmanlah yang menyucikan kita. Karena semata-mata firman yang bekerja. Firman yang menciptakan alam semesta. Firman yang menciptakan langit dan bumi. Firman yang menciptakan manusia. Firman itu juga yang menyucikan kita. Karena darah Kristus. Luar biasa, saudara. Jadi hari ini sangat beruntunglah kita yang berada di dalam Kristus Yesus, karena kita bisa tampil cemerlang. Sesungguhnya kehidupan kita, kalau kita dengan jujur mengakui akan hal ini, kita berada hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, itu semata-mata karena Tuhan yang mencemerlangkan saya. Saya secara pribadi pun mengalami hal itu. Kalau bukan kasih Tuhan yang mencemerlangkan hidup saya tidak berani berada di mimbar ini. Saya tidak berani berkata tentang firman, karena sesungguhnya saya ini orang berdosa, manusia yang pikiran kotor, manusia yang hati kotor. Mungkin masih layak palungan itu menerima Kristus ketimbang saya ini orang berdosa. Tetapi karena kasih Kristus, Dia sendiri yang mencemerlangkan saya, melayakkan saya, sehingga saya dengan keberanian Roh Allah ini, keberanian itulah yang membuat saya bisa tampil dan cemerlang di hadapan Tuhan. Kita semua, saudara sekalian juga dimanapun berada hari ini, posisi hidupmu tidak mungkin engkau dibenarkan karena perbuatanmu yang berdosa, perbuatanmu yang suka berbohong, perbuatanmu yang mencelakakan orang lain, perbuatanmu yang merancang hal-hal jahat terhadap orang lain, yang iri dengki terhadap orang lain. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tetap mengangkat engkau. Allah tetap menyukai keberadaanmu.
karena kasihnya yang besar, dan dia telah membuktikan itu, dan dia sudah membayar itu di atas kayu salib, sehingga engkau dapat dipulihkan hari ini. Betapa berharganya nilai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dia telah menyucikan. Oleh karena itu saudara, renungkan pribadi, dari sekian lama dosamu yang besar engkau lakukan, dari sekian lama engkau hidup di dalam keburukan, ingat, ada satu pribadi yang sudah menyucikan engkau dengan air dan firman, dan sungguh bersih, putih seperti salju. Engkau cemerlang di hadapan Tuhan. Luar biasa. Layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Layaklah kita berbangga karena berada di dalam Kristus, kita tampil cemerlang. Yang kedua, apa yang memastikan kita berada di dalam Kristus tampil cemerlang? Yang kedua, ayat yang ke-27 berkata demikian, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercelah. Yang kedua saudara, Yesus menempatkan kita cemerlang di hadapannya. Mengapa kita ini berada di dalam Kristus cemerlang? Karena Kristus sendiri yang menempatkan kita cemerlang. Mau bilang apa lagi? Kalau Tuhan bilang, katakan, aku menempatkan engkau di hadapanku cemerlang, siapa yang bisa membantah itu? Puji syukur, beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus menempatkan kita cemerlang di hadapannya. Biar ada hal-hal iblis katakan dan hal-hal lain mengatakan tidak cemerlang. Kalau Yesus bilang, aku menempatkan engkau cemerlang di hadapan. Wow, luar biasa itu saudara-saudara. Luar biasa. Yesus menempatkan kita cemerlang di hadapan dirinya. Artinya, Yesus yang memberikan nilai cemerlang pada diri orang percaya. Yesus sendiri yang memberikan nilai cemerlang di hadapan, dalam dirimu di hadapannya. Cara memberi nilai cemerlang itu adalah dinilai dari pengorbanannya untuk orang percaya. Sesuatu barang itu berharga dinilai dari pengorbanan yang ada di dalamnya. Satu karya itu bernilai karena dinilai dari pengorbanan mengerjakan karya itu. Nilai hidupmu cemerlang di hadapan Tuhan setinggi harga Kristus turun dari kemuliaannya menjadi manusia biasa, menjadi manusia yang hina, kemudian dia mati, kemudian dia masuk ke alam maut, sehingga dia katakan, hai maut di mana senang. Itulah nilai kecemerlangan, nilai dirimu hari ini saudara. Oleh karena itu, hargailah dirimu yang berharga itu. Karena Tuhan sendiri yang memberikan nilai yang sangat berharga dalam dirimu. Jangan tidak menghargai dirimu hari ini saudara. Cara memberi nilai cemerlang itu adalah dinilai dari pengorbanannya untuk orang percaya. Orang percaya itu begitu berharga karena pengorbanan Kristus itu. Tidak ada lagi pengorbanan yang sebesar pengorbanan Kristus. Tinggalkan taktanya, jadi manusia, kosongkan dirinya, matinya yang terhina di atas kayu salib. Wah, luar biasa. Itulah nilai pengorbanan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tinggi nilai yang diberikan Kristus kepada diri Anda adalah setinggi dia berada di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, nilai yang diberikan Yesus kepada kita setelah dia berada di atas kayu salib, dia menentukan nilai itu. Dia mengatakan bahwa engkau cemerlang di hadapan.
cemerlang di hadapannya. Tidak ada satu pribadi, satu oknum di muka bumi ini yang dapat mengklaim tidak cemerlang. Saudara-saudara, ayat 27 itu mengatakan bahwa engkau cemerlang di hadapan Tuhan. Nilai yang kedua yang diberikan adalah engkau tidak ada cacat, tidak ada keruh atau yang serupa. Itu luar biasa. Bayangkan nilai hidupmu hari ini. Engkau yang begitu berdosa, engkau yang begitu bercacat itu, sekarang engkau berada di hadapan Kristus. Sekarang engkau ditempatkan oleh Kristus di hadapannya. Engkau tidak bercacat, engkau tidak ada keruh, dan tidak ada yang serupa itu yang nempel padamu. Apakah itu sebuah hal yang tidak luar biasa? Itu sebuah hal yang luar biasa. Karena engkau yang begitu gampang berdosa, begitu tidak dapat dipercaya oleh manusia, engkau adalah orang yang penuh keserakahan. Tetapi Tuhan yang mengatakan engkau tidak ada cacat, tidak ada keruh yang serupa. Hal yang luar biasa. Wow sekali. Nilai yang ketiga yang dia berikan adalah engkau adalah jemaat yang kudus. Kalau engkau adalah jemaat yang kudus di hadapan Tuhan, itu engkau artinya adalah layak di hadapan Tuhan, layak disandingkan dengan Kristus. Karena Kristus adalah mempelai laki-laki dan engkau adalah mempelai perempuan. Engkau itu serupa dengan Kristus karena engkau kudus. Siapa yang mengatakan engkau kudus? Kristus yang menyatakan engkau kudus. Karena dia sudah membayar lunas semua cacat keruhmu itu, dan engkau adalah orang yang kudus di hadapannya. Nilai yang keempat yang dia berikan ayat yang ke-20, engkau tidak bercela, engkau tidak ada kekurangan, engkau tidak ada celah sama sekali. Itu artinya sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Itu hanya bisa berlaku karena anugerah bagi kita. Padahal kita ini bercela, bercacat, tetapi Tuhan katakan engkau tidak bercela. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya simpulkan kepada kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, berada di dalam Kristus itu engkau tampil cemerlang. Kalau engkau tampil cemerlang, tentu karena ada alasan. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah mengasihi engkau. Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Yesus Kristus telah menyukai keberadaanmu. Itu yang membuat engkau berada di dalam Kristus cemerlang. Yang kedua, Yesus Kristus telah menempatkan engkau di hadapan dirinya cemerlang. Oleh karena itu mari kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita. Karena nilai pengorbanan itu sungguh luar biasa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu telah dinyatakan di antara kami. Kami sudah berada di dalam Kristus dan cemerlang di hadapan Kristus. Terima kasih karena Kristus sendiri yang mengerjakan itu bagi kami. Karena Kristus telah mengasihi kami, karena Kristus telah menempatkan kami dengan sengaja cemerlang di hadapan. Terima kasih Bapak. Hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan, bagi yang ada di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan dari rumah maupun dari mana saja. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan ini termeterai. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kita sungguh berucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja menguatkan keyakinan iman kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Dan saja kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Di dalam buku kemenangan iman yang terdapat pada nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Sementara kita memuji Tuhan, kantong persembahan dijalankan di antara kita.
mengakhiri ibadah kita. Kembali lagi saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mengungkapkan pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati janji-janji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Sungguh kami harapkan firman Tuhan ini dapat menuntun hati pikiran kami untuk berada di dalam ketetapan Tuhan, menjadi pelaku firman, dan kami hidup di dalam kebenaran. Kami juga akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini Bapa menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba mohon Tuhan memberkati setiap tangan yang terulur untuk memberikan persembahan hari ini. Mungkin mereka mengembalikan 10% dari penghasilan mereka, mendukung pelayanan misi, dan memberikan persembahan secara rutin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati agar setiap persembahan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus bagi kondisi yang kami hadapi saat ini, sedang menghadapi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan membungkus setiap pribadi orang-orang percaya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menyatakan perlindungan Tuhan bagi kami yang mungkin terpapar virus corona hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, dan mereka terbebas dari virus corona. Berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati pemerintah. Tuhan, Engkau campur tangan kondisi pemerintah, kondisi negara ini. Pak Presiden Joko Widodo, Tuhan melindungi dan jaga dia dari orang-orang jahat. Banyak yang ingin mengganggu, menggagalkan pemerintahan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Berkati semua pemerintah dari atas pusat, provinsi, sampai kepada kabupaten dan kecamatan, sampai ke pemerintahan kami. Tuhan memberkati, beri hikmat supaya mereka boleh mengatur dan menata roda kepemerintahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh saudara-saudara kami berduka saat ini yang mengalami badai
mengalami bencana alam. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, menolong dan memberkati mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama. Berkati jemaat Talitakum Sedawan. Biarlah kami menjadi warga gereja Kemah Injil Indonesia. Jemaat Talitakum Sedawan ini dikuatkan, dipulihkan, dituntun oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan, dan seluruh anggota jemaat mendapatkan kekuatan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan, agar kami boleh berjalan dan beraktivitas melaksanakan tugas kami masing-masing. Semua program kami di dalam jemaat ini Tuhan campur tangan, biarlah semua program kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan lapanglah kepada Allah, dan terimalah berkat dari Allah serta pulanglah. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah kebenaran, diberkatilah kebenaran, diberkatilah perjuangan apa saja yang kau kerjakan untuk Yesus. Hamba meneraikan berkat ini atas kita sekalian, serta kita pulang dengan damai sejahtera dan mengakhiri ibadah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita.